وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fid din, hadani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita memuji syukur kehadirat Allah atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan. Di antaranya nikmat turunnya hujan yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Allah menurunkan air dari langit, hujan, itu sebagai bentuk rahmatnya. Maka hendaknya kita bersyukur dan berdoa. Di antara doa yang dicontohkan oleh Nabi SAW adalah Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat. Atau bisa doa dengan mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Kita diturunkan hujan karena karunia Allah dan rahmatnya. Karena Nabi melarang ketika di zaman para sahabat yang masih tercampur dengan zaman jahiliyah, mereka ketika turun hujan menganggap bahwasanya turun hujan itu disebabkan oleh bintang tertentu. Mutirna binau'i kadza, kami diturunkan hujan karena bintang kejora misalnya. Enggak boleh. Makanya Nabi memerintahkan mutirna bifadlillah wa rahmatih. Dan kita bersyukur dengan turunnya hujan, ya. Itu merupakan kasih sayang Allah. Air melimpah. Antum kalau nggak ada air lagi mati, tampung air dari hujan. Bisa buat bersuci air hujan. Ya. Dalilnya di dalam Al-Qur'an, ketika para sahabat dahulu perang, tiba-tiba sedang tertidur, bermimpi junub. Kemudian mereka bingung, maka Allah turunkan hujan sebagai liyutahhirakum bihi wa yudhiba ankum rijzas syaitan, sebagai penyuci, suci air hujan, boleh buat wudu. Kita banyak bersyukur. Apalagi biasanya kalau di Timur Tengah hujan tuh jarang. Mungkin dalam satu tahun bisa berapa kali lah, hitungan jari mungkin. Sehingga adanya seringnya terjadi Salat minta hujan itu apa? Salat istikharah, bukan. Istisqa itu minta air. Minta hujan, ya. Sering doa minta hujan. Ketika turun hujan mereka bergembira, bersyukur. Alhamdulillah. Kemudian di antara sebab doa tersebut juga agar kita terlindung dari mara bahaya. Bisa jadi turun hujan yang Allah turunkan itu bukan merupakan rahmat, merupakan azab, misalnya hukuman yang bisa menimbulkan bencana seperti banjir, longsor dan lain sebagainya. Makanya kita berdoa kepada Allahumma shayyiban nafi'an. Allah turunkanlah hujan yang bermanfaat, bukan hujan yang memudaratkan, yang membinasakan, ya. Kemudian salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabatnya serta umatnya yang meniti di dalam sunnahnya. Ikhwani fid din, hadani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan yang lalu, yang sakit boleh istirahat, sedia kasur misalnya, tiduran. Lumayan mendengarkan ilmu walaupun tidur juga bermanfaat.
duduk di majelis ilmu, duduknya saja, ya, itu membawakan rahmat, ya. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Kumpul di rumah-rumah Allah, dibacakan firman Allah, dipelajari, Allah turunkan sakinah, ketenangan. Walaupun cuma duduk, tiduran, ya. Misalkan sakit, ya enggak apa-apa, tafadhol tidur, istirahat. Tapi ikut mendapatkan rahmat, naungan Allah, ya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah. Dinaungi oleh malaikat. Dalam riwayat lain, ya, diminta ampun orang yang menuntut ilmu. Semua yang ada di bumi, hatal hitanu fi jawfil ma, sampai ikan yang ada di dalam laut pun ikut minta ampunan buat menuntut ilmu. Seperti itu. Ikhwan fiddin, hadani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan yang lalu kita sempat menyinggung berkaitan tentang ikhlas dalam menuntut ilmu. Ikhlas, ya. Kalau di awal kita menuntut ilmu bisa jadi dimulai dengan rasa cinta terhadap ilmu. Misalkan yang kita pelajari sirah nabawiyah, kisah perjalanan hidup Nabi yang tercinta, seperti dongeng misalnya. Karena kebanyakan manusia itu senang dengar cerita, dengar kisah itu senang. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh di dalam kisah itu terdapat pelajaran bagi orang yang punya akal. Jangankan orang yang sudah gede, anak kecil pun kalau diceritakan kisah itu senang. Wah, senang dongeng sebelum tidur misalnya. Senang. Jangankan orang besar, anak kecil juga senang cerita. Ya, bisa jadi di awal permulaan menuntut ilmunya diambil dari rasa cinta. Namun di tengah-tengahnya kemudian dia perbaiki lagi niatnya. Perbaiki terus niat kita, ikhlas karena Allah. Satu tujuannya itu mengharap ridha Allah. Tujuannya ibadah, karena menuntut ilmu afdolul ibadah. Ibadah yang paling afdol menuntut ilmu. Di antara menuntut ilmu yang membaca sirah nabawiyah. Ya. Kita membahas masalah ikhlas. Dan ikhlas ini, ketika kita menghadirkan rasa ikhlas dalam hati kita menuntut ilmu, mengharap ridha Allah, itu ada 3 hal. Ketika kita menuntut ilmu, niatkan ikhlas, itu ada 3 hal yang berkaitan tentang niat menuntut ilmu. Yang pertama, niatkan untuk raf'ul jahli an nafsih, mengangkat kebodohan dalam diri kita. Kita ini bodoh. Dilahirkan oleh Allah, dilahirkan ke dunia, dimunculkan oleh Allah Azza wa Jal dalam kondisi tidak mengetahui apa-apa. Maka kita ikhlaskan, luruskan niat kita untuk mengangkat kebodohan kita. Yang tadinya tidak paham silsilah Nabi Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah terus sampai Adnan, sampai Nabi Ismail, akhirnya jadi paham. Semangat nuntut ilmu, bahwasanya kita ini bodoh, ya. Belum paham apa-apa, belum paham agama, maka niatkan dalam hati ingin mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita. Kemudian yang kedua baru raf'ul jahli anil khalqi. Ya. Mengangkat kebodohan yang ada pada saudara-saudara kita. Antum pulang ke rumah, antum dapati adik antum masih awam, jauh dari ilmu, terbiasa maksiat segala rupa. Antum sudah berilmu, yang tadinya tidak paham, udah biasa sholatnya bolong-bolong. Sekarang setelah menuntut ilmu sudah paham kalau sholat wajib itu tidak boleh bolong, ya, dosanya besar. Sudah paham tidak boleh durhaka kepada orang tua. Antum dapati adik antum dapati kakak antum, nasihati, mengangkat kebodohan yang ada pada saudara kita, ajarkan mereka. Ya, jadi ketika kita belajar ilmu, tujuannya bukan kita jadi ustadz, bukan. Kita hanya mengamalkan bahwasanya kita ini muslim, kita amalkan sebagai seorang muslim. Seorang muslim itu harus mengenal Al-Quran, iya. Pelajari Al-Quran, bukan hanya ustadz doang, bukan. Pelajari hadis Nabi,
memberi nasihat sesama muslim. Bukan tugasnya ustadz doang. Tugas kita juga. Pulang ke rumah antum dapati misalkan adik antum durhaka kepada orang tua, suruh beli telur. Nantilah, gamenya belum selesai ini. Lagi seru-serunya, takut kalah, lost track misalkan. Ya. Antum nasihati setelah punya ilmu. Tidak boleh ini, durhaka kepada orang itu termasuk dosa yang paling besar. Bukan dosa besar lagi, dosa besar yang paling besar. Durhaka kepada orang tua. Dalam Al-Quran Allah bilang, wala taqul lahuma uf. Ngomong uf aja kepada kedua orang tua itu nggak boleh. Apalagi mengeraskan suara. Ya. Nasihati ketika adiknya tidak mau sholat, atau menasihati ancaman-ancaman orang yang meninggalkan sholat. Kemudian yang ketiga, yaitu ketika antum menuntut ilmu, niatkan ikhlas. Yang pertama tadi ingin mengangkat kebodohan pada diri kita. Kita ini bodoh. Sholat nggak ngerti bacaannya apa, zikir setelah sholat aja nggak tahu bacaannya. Ya Muhammad, istighfar 3 kali langsung beres pergi, misalnya. Kemudian nasihati orang lain, raf'ul jahli anil khalq, mengangkat kebodohan yang ada pada saudara kita. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah ihya'ul ilmi wa hifdhuhu minad doya', menghidupkan ilmu. Niatkan kita ini nuntut ilmu itu untuk menghidupkan ilmu, karena semakin zaman semakin berlalu, muncul zaman baru, ilmu itu sudah tidak dipandang lagi. Ijazah itu sudah tidak penting lagi. Ya, ilmu itu sudah tidak dipandang. Yang dipandang apa? Uang, fulus. Maka kita niatkan, kita ini ingin menghidupkan ilmu. Karena ilmu itu apa? Warisan para nabi. Masa mau kita rela warisan para nabi disia-siakan? Maka kita menghidupkan ilmu, menjaga ilmu agar tidak disia-siakan, ditelantarkan. Antum lihat Al-Quran misalnya ditelantarkan, dibuang di tempat sampah, ridho enggak? Tentu harus ada izzah, ya, ada kehormatan, bahwasanya tidak ridho, saya muslim, jangan disia-siakan. Begitupun ilmu. Di antara ilmu Al-Quran, Al-Quran itu ilmu, petunjuk. Maka kita niatkan untuk menghidupkan ilmu. Antum mengaku cinta Nabi SAW, tapi tidak kenal Nabi. Yang mengaku cinta sama Nabi, oh perayaannya banyak. Ditanya Nabi Muhammad, siapa namanya? Ya Muhammad. Bapaknya, kakaknya nggak tahu. Kapan Nabi Muhammad lahir? Ya itu tahu lahirnya. Wafatnya nggak tahu, sejarahnya tidak tahu. Ya, maka kita niatkan ingin menghidupkan ilmu dan menjaga ilmu agar tidak disia-siakan. Yang terakhir, yang keempat, al-amalu bil ilmi, yaitu mengamalkan. Jangan cuma ngomong doang, nasihatin tapi tidak diamalkan. Woi, ada itu orang tua nyuruh beli makanan, nyuruh beli telur, main game terus, nggak boleh. Nasihatin, wow, pakai dalil, wala taqul lahuma uf, nggak boleh ngomong uf. Udah sini saya aja main game, antum sana. Nasihatin tapi dianya juga melakukan. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Engkau memerintahkan kebaikan orang lain, diperintahkan kebaikan, oh salat sunnah, tapi engkau lupa diri antum pribadi yang nasihatinnya. Sedangkan kamu membaca Al-Quran, membaca kitab. Afala taqilun, tidakkah kamu punya akal? Masuk akal enggak? Nyuruh orang kebaikan, nyuruh sholat sunnah. Kalau ustadz wajar, sholat sunnah bisa jadi di rumah. Ya, sebagaimana kita sampaikan, sholatnya laki-laki itu kata Nabi, sholatur rojuli fi baitihi. Sholatnya laki-laki itu di rumahnya, illal maktubah, kecuali sholat yang wajib. Bayangkan kalau misalkan kita, ya Ustadz Hasan dan Ustadz yang lain, kalau tidak sholatnya di masjid terus, sunnahnya di masjid, wajibnya di masjid, di rumah nggak sholat. Istrinya misalkan haid, berapa hari haid, rumah nggak disolatin terus, seperti kuburan. Makanya Rasul perintahkan laki-laki sholat di rumahnya, yang sudah berkeluarga ya, afwan. Atau wajib di masjid, ya. Seperti itu, merintahkan yang baik
jangan lupakan diri sendiri. Nyuruh orang yang baik, dirinya lupa. Dan kemudian yang terakhir beramal, diamalkan. Ya ini maksudnya amal. Ikhwan fiddin, hadani Allah wa iyyakum. Ya, sebelum kita masuk pembahasan, karena kita bahasan malam ini mengulang yang kemarin, yaitu bab tentang persusuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita baca di dalam kitab Sahih Sirah, itu dalam satu bab itu lanjutan bacaannya itu berkaitan tentang pembedahan dada Nabi. Ketika Nabi apa? Waktu kecil. Ya, jadi kita pending dulu. Perhatikan. Ini nasihat penting buat ana pribadi, buat antum sekalian. Al-Imam Asy-Syafi'i. Antum tahu Imam Asy-Syafi'i? Siapa namanya? Muhammad bin Idris. Ya. Al-Imam Asy-Syafi'i, imam terkenal. Imam Mekkah. Hijrah ke Mesir. Imam Mekkah. Sahibul madhab, madhab yang terkenal, madhab Syafi'i. Ya. Mayoritas negara kita madhab Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i mengeluh kepada gurunya. Ya, kata Imam Asy-Syafi'i, syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi. Aku mengeluh kepada Waqi', guruku, tentang buruknya hafalanku. Imam besar Imam Asy-Syafi'i mengeluhkan tentang hafalannya buruk, susah ngapalinnya. Ngapalin Quran susah, lama, lambat, enggak lancar-lancar, sudah hafal lupa lagi, ya. Apa kata gurunya Waqi'? Fa arsyadani bitarkil ma'asi. Maka beliau mengajarkan kepadaku, menunjukkan kepadaku, menuntunku agar aku meninggalkan apa? Maksiat. Segala bentuk maksiat. Wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Dan beliau mengabarkan kepadaku, kata Imam Asy-Syafi'i, bahwasanya ilmu itu cahaya. Dan cahayanya Allah, cahaya itu tidak diberikan kepada orang yang maksiat. Di antara sebab hafalan buruk, ilmu enggak paham-paham, lupa terus, nasabnya Nabi lupa, itu bisa jadi karena kemaksiatan yang kita lakukan. Maksiat itu bukan hanya tentang syahwat saja. Syahwat terhadap perempuan, syahwat terhadap game juga syahwat. Bukan. Di pondok pun banyak kemaksiatan. Di antara bentuk kemaksiatan yang nyata terjadi adalah hilangnya sopan santun. Hilangnya sopan santun kepada yang lebih tua, kepada ustadz. Ustadz antum di pondok itu pengganti orang tua. Dan di antara kemaksiatan yang besar yang terjadi yang dilakukan oleh santri itu adalah hilangnya sopan santun. Ya. Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam firman-Nya, "Wakhfid janahaka lil mu'minin." Ya. Nabi saja diperintahkan, rendahkan suaramu. Suaramu rendahkan kepada sesama muslim, sesama umat mukmin. Apalagi antum para murid kepada ustadznya. Nah, itu kemaksiatan. Banyak kemaksiatan, di antara yang lainnya mengejek sesama teman, mengejek ustadznya. Ya, baik di depan maupun di belakangnya. Kalau di depan ya masih malu-malu, kalau di belakang bisa jadi sering ngejek. Padahal Allah Maha mengetahui. Antum sudah tahu ilmunya. Wailul likulli humazatil lumazah. Yang celakalah bagi humazah. Humazah itu apa? Alladzi ya'ibun nas biqaulihi. Orang yang menghina manusia dengan ucapannya. Atau orang yang alladzi ya'ibun nas bifi'lihi. Orang yang menghina manusia dengan perbuatannya, jahil, usil. Itu kemaksiatan-kemaksiatan banyak. Nyolong, nyuri kue, nyuri telur misalnya di kandang. Kemaksiatan. Mau bagaimana hafalannya cepat, mau bagaimana ilmu masuk, tapi maksiat jalan terus. Ya, patut kita perhatikan. Ini nasihat yang agung, yarhamukallah. Ini nasihat yang agung. Di antara kemaksiatan dengan sengaja meninggalkan sholat sunnah, ngobrol, nongkrong di bawah, wuduknya lama, sudah dibangunin tidur lagi. Ya, itu kemaksiatan-kemaksiatan. Dan kemaksiatan itu, ya, yarhamukallah, pokok keburukan, kesalahan, kemaksiatan itu kata Imam Ibnul Qayyim itu ada 3 pokoknya. Sebab usulul khotoya kulliha salasun. Pokok keburukan, pokok kemaksiatan itu ada 3. Yang pertama yaitu al-kibr,
sombong. Awal mulanya kemaksiatan itu sombong. Wah, saya mah hafalannya cepat. Saya mah ilmunya lebih tinggi daripada antum. Muncullah pintu-pintu kemaksiatan. Saya tenaganya lebih gede daripada antum. Akhirnya dolim. Ya, hati-hati dengan kedoliman. Allah tidak lalai. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan engkau mengira Allah itu lalai terhadap orang yang dolim. Orang yang dolim bisa jadi nggak langsung kualat, nggak langsung dibalas sama Allah. Nanti ditangguhkan, disimpan dosanya, disimpan di hukum yang lain. Hati-hati. Ya. Yang pertama tadi apa? Al-kibr, sombong. Dan ini hal pertama yang membuat iblis dimasukkan ke dalam neraka. Sombong. Allah perintahkan suruh sujud kepada Nabi Adam. Iblis bilangnya apa? Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Nggak mau. Saya nggak mau sujud. Enak saja. Api lebih mulia daripada tanah. Sombong. Kemudian yang kedua, pokok penyebab kemaksiatan, keburukan, yaitu adalah apa bahasanya? Serakah. Al-hirsu. Ya, al-hirsu di sini maksudnya kata Imam Ibnul Qayyim maksudnya serakah. Serakah. Apa-apa misalkan ada donat dibagi, pengennya banyak, serakah. Ya. Ketika sedang disuruh ngafalin, serakah, pengen cepet-cepet, yang penting cepet selesai. Cepet disetorkan ke ustadz, akhirnya lupa lagi. Setelah lulus pondok hilang semua hafalannya. Yang lain dibaca 100 kali nempel. Antum dibaca sekali langsung hafal, serakah langsung cepet selesai. Pulang-pulang udah lupa. Nggak nempel di hati. Atau serakah yang lain, makanan pengennya dapatnya banyak sampai saudaranya dapat bakso cuma 2, nangis ngamuk-ngamuk, anak ketempuhan, ya kasihan, adik kita yang tercinta. Jangan serakah. Dan ini yang menyebabkan, kata Imam Ibnul Qayyim, ini yang menyebabkan Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Nabi Adam sudah Allah masukkan ke dalam surga. Di surga bisa minta apa saja, ditemani oleh kekasihnya siapa? Hawa. Tapi Allah cuma minta satu, jangan dekati apa? Pohon. Ya, jangan dekati pohon ini. Di surga segala macam ada, cuma satu aja, jangan dekati pohon ini. Tapi Nabi Adam apa? Serakah. Akhirnya dihukum oleh Allah. Ya. Dikeluarkan dari surga. Kemudian yang ketiga, antum catat penting faedah ini, Imam Ibnul Qayyim. Yang ketiga, ya, yang menjadi pokok mendasar orang ini berbuat maksiat. Yang ketiga itu hasad. Apa itu hasad? Apa itu hasad? Iri secara bahasa. Tapi tidak sekedar iri saja, hasad itu menginginkan kebaikan yang ada pada orang lain tersebut itu hilang. Antum lihat saudara antum, hafalannya cepat, antum hasad, benci, antum godain, antum doakan keburukan supaya hafalannya buruk, ya, antum iri, dengki, antum lihat saudara antum jajanannya banyak, antum hasad, benci, enak aja, jajanan banyak, dibencilah, di sliding lah ketika jalan, dicolong lah, ya, hasad. Dan ini yang menyebabkan pertama kali terjadi pembunuhan, yaitu siapa? Anaknya Adam alaihi salam. Ya, ketika Allah muliakan kurbannya siapa? Habil dan siapa? Qabil. Yang bunuh siapa? Qabil, ya. Karena dengki dengan saudaranya dia membunuh. Dari hasad tersebut. Hasad, iri, dengki. Senang orang susah, susah orang seneng ngelihat orang susah. Dia celaka, seneng dia melarat, seneng kuehnya habis dirampas sama Ustadz Ismail, banyak pecinnya kuehnya, seneng, woi alhamdulillah kuehnya habis punya Muhammad. Giliran Muhammad banyak kuehnya nangis sedih, Ustadz itu kuehnya Ustadz banyak pecinnya, rampas Ustadz. Nah kalau gitu baru mending ngadu wadul, karena memang pecin berbahaya, aturannya kita nggak boleh pecin, ya. Cuma maksudnya hasad lain lagi. Intinya pokoknya dengki, ya, menginginkan kenikmatan yang ada pada orang lain itu hilang. Ikhwan fiddin, hadani Allah wa iyyakum. Ini nasihat penting. Antum ketika menuntut ilmu serius.
Antum gimana bisa mau masuk ilmu sedangkan antum bermaksiat terus? Anda sudah sebutkan tadi di antara kemaksiatan apa? Durhaka kepada orang tua, dan di pondok ini orang tua itu siapa? Ustadz-ustadznya orang tua antum. Jangan antum hinakan ustadz-ustadz antum. Ustadz Ismail, bajunya ketiaknya bolong misalnya, diejekin terus. Jangan, itu kemaksiatan. Anda nggak rugi insya Allah. Ustadz yang lain juga tidak rugi. Yang rugi siapa? Antum semua akan kembali kepada diri antum. Kama tadinu tudan dalam pepatah Arab. Sebagaimana dia berbuat, dia akan menuai hasil perbuatannya, akan dibalas. Ya, antum nggak sopan ke ustadz, nanti antum tiba-tiba dihukum oleh Allah. Punya anak ya, naudzubillah, punya anak nggak sopan sama antum. Nanti antum ingat, oh iya dulu anak nggak sopan terus sama ustadz. Ya, ngetok-ngetok rumah kenceng banget, dor dari kaca. Assalamualaikum, ustadz. Ya, itu kemaksiatan. Gimana mau bisa hafalannya teteg nempel di dalam hati ya? Banyak kemaksiatan, banyak. Nah, jahil, ngobrol ketika kajian, maksiat juga. Fokus, ya, baru disebutin. Fokus, makanya serius dalam menuntut ilmu, ikhlaskan niat kita, perbaiki kita. Ikhwan fiddin hadani Allah wa iyyakum. Setelah kita membahas ikhlas, ya. Setelah kita membahas ikhlas, ana singgung sedikit berkaitan tentang tekad. Ya. Ketika menuntut ilmu tidak cukup dengan ikhlas saja. Antum harus butuh yang namanya tekad. Tekad. Dalam bahasa Arab namanya himmah. Antum harus punya tekad yang kuat ingin menuntut ilmu. Saya ini bodoh, saya ini belum hafal Quran. Saya pengen 1 tahun hafal Quran. Semangatnya kuat walaupun belum tercapai. Walaupun belum tercapai, ya. Walaupun belum tercapai, dia tekadkan dalam hati, dalam jiwa, bakar hati ini. Bakar hati ini. Yang namanya tekad itu sesuatu yang membakar, kata para ulama. Tekad itu sesuatu yang membakar jiwa. Bakar hati ini semangat. Malam-malam bangun, sebelum dibangunin Ustadz jam 3 atau udah bangun duluan, hafalin Quran, nangis, doa kepada Allah. Saya hafalannya jelek, minta ya Allah kuatkan hafalan. Pahalanya banyak. Bakar tekad ini. Antum kalau misalkan ada perempuan yang disukai di seberang lautan sana, pengen dilamar, wah, akan ku kejar tekadku, kuat banget. Akan aku karungi ini lautan, seberang lautan, berenang, semangat. Lah bagaimana dengan ilmu? Semangat. Bakar tekad antum. Ana sebutkan kisah. Kemarin kita bahas tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika ditanya tentang menuntut ilmu, ikhlas, lillah. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal dahulu waktu kecil, ya soleh. Imam Ahmad bin Hanbal waktu kecil itu semangat membara dalam menuntut ilmu. Waktu umur masih kecil itu sebelum subuh itu udah keluar rumah. Udah rapi pengen ke halakoh syekh. Ngapalin Quran, ngapalin hadis. Ibunya sayang, kasihan. Diambillah Imam Ahmad bin Hanbal. Diambil, ditarik bajunya. Akhadhat thiyabahu. Ya, kemudian berkata ibunya, hatta yu'adzinun nas au yusbihu. Tunggu sampai azan subuh dulu. Sampai subuh dulu baru keluar. Semangat banget Imam Ahmad bin Hanbal. Disebutkan juga Abu Muhammad ibnu Tabban. Ya. Ketika beliau di awal menuntut ilmu, itu sepanjang malam gak tidur menuntut ilmu. Murajaah lagi yang sudah dipelajari sepanjang malamnya. Ibunya sayang. Dilarang untuk menuntut ilmu malam-malam. Dilarang untuk baca buku malam-malam. Dilarang karena takut matanya buta. Akhirnya apa? Disiasati sama Abu Muhammad ibnu Tabban. Lampunya itu ditaruh, digentong, diumpetin. Kemudian pura-pura tidur. Ketika melihat ibundanya sudah tidur, dia ambil lagi lampunya, baca lagi sepanjang malam. Begitu semangatnya para ulama terdahulu dalam menggapai cita-citanya. Dan cita-cita kita itu mengharap ridho Allah. Kita tidak tahu ridho Allah kecuali dengan ilmu. Antum tahu nggak ridho Allah bagaimana? Ya nggak tahu. Apa sih keinginan Allah tuh? Apa sih ridho Allah? Allah gimana sih supaya ridho kepada kita? Ya pelajari ilmunya. Antum merasa cinta Nabi, pelajari. Walaupun bosan kajiannya Sirah Nabawiyah, tapi ngantuk. Bacanya hadis, komentar-komentar hadis. Semangat. Tekad antum ketika menghafal Quran. Bakar tekadmu, bakar jiwamu dengan tekad yang kuat, ya. Kalau sudah punya tekad,
Kalau sudah punya tekad yang kuat, apapun akan dilalui. Orang buta saja bisa ke masjid terus menerus. Jaraknya jauh. Ya. Jaraknya jauh. Dahulu ada sahabat Nabi. Ya. Di antaranya buta, tapi terus ke masjid. Kalau tidak salah rumahnya di Kiblaten. Dari Kiblaten jaraknya ke Masjid Nabawi itu jaraknya sekitar 4 kilo. Jauh. Ya. Kalau sudah ada tekad, kemauan yang kuat, apapun akan dilalui. Ya. Mau begadang semalaman gak perlu tidur pun gas. Seperti itu. Maka kita bakar semangatnya. Barakallahu fikum ikhwan fiddin. Hadani Allah wa iyyakum. Kita masuk persusuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, beliau disusui oleh ibundanya. Siapa? Aminah. Yang pertama berarti yang memberikan susu kepada Nabi siapa? Ibunya. Disebutkan ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 7 hari, ada yang mengatakan 9 hari. Ya. Kemudian yang kedua, beliau sallallahu alaihi wasallam disusui oleh Suwaibah, sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pertemuan lalu. Suwaibah adalah budaknya siapa? Abu Lahab. Abu Lahab siapa? Pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Abu Lahab sangat senang, gembira dengan kelahiran ponakannya sallallahu alaihi wasallam. Dulunya senang sama Nabi Muhammad. Senang, gembira. Ya. Begitupun kaum kafir Quraisy. Mereka semua senang ada Nabi itu orangnya jujur, amanah. Tapi kalau ketika Nabi mendeklarasikan bahwasanya Nabi itu adalah utusan Allah, gak mau mereka, gak mau beriman. Yang ya gimana mau beriman? Yang tadinya hidupnya enak, biasa riba, biasa zalim, biasa menghardik. Kita disuruh hidup biasa misalkan nikah sebanyak-banyaknya. Disuruh hidupnya sesuai aturan, sholat 5 waktu terus-terusan. Mau nggak? Ya nggak mau, capek. Makanya tidak beriman. Ya, karena sombong. Mereka tuh bukan karena benci sama nabinya, bukan. Karena syariatnya itu. Ya. Dan Suwaibah sebelumnya itu pernah menyusui Hamzah bin Abdul Muttalib. Siapa itu? Pamannya Nabi, anaknya Abdul Muttalib. Jadi Hamzah itu pamannya Nabi, tapi saudara sepersusuan siapa? Nabi SAW. Saudara. Kalau sudah sepersusuan berarti saudara. Ya. Dan selain Hamzah juga ada Abu Salamah bin Abdul Asad al-Makhzumi. Sebagaimana yang kita sampaikan, Abu Salamah yang ketika istri Nabi minta siapa? Anaknya Ummu Salamah suruh nikahin Nabi kan? Kata Nabi jangan, itu nggak halal. Kenapa? Karena saudara sepersusuan. Abu Salamahnya saudara sepersusuan saya, kata Nabi, ya kan? Ingat nggak? Masih ingat nggak? Udah lupa saat ya banyak maksiat. Ya, masih ingat nggak? Ingat ya, murojaah lagi. Jadi di sini ada keutamaan yang besar pada Hamzah. Hamzah bin Abdul Muttalib, beliau adalah pamannya Nabi, orang terdekat. Bukan hanya pamannya aja, tapi saudara sepersusuan. Antum tahu umur Nabi SAW dengan pamannya Hamzah? Nah, umurnya berapa bedanya? Masih seumuran. Ya, disebutkan usianya itu beda sekitar 2 tahun atau 4 tahun. Lebih tua daripada Nabi SAW. Makanya Nabi sangat sayang, sangat dekat dengan siapa? Hamzah. Bukan hanya karena saudara sepersusuan dan paman teman main saja, bukan. Tapi karena beliau adalah sosok yang membela agama Islam. Dan wafat di mana? Syuhada Uhud, perang Uhud. Makanya benci banget sama yang bunuh pamannya ini. Yang bunuh pamannya ini Hamzah siapa? Beliau dikuburkan di Syuhada Uhud. Antum kalau umroh, undang anak, Ustaz umroh bareng yuk, traktir. Anak nanti antar ajak jalan-jalan ke Syuhada Uhud. Nih, ya, bukan untuk ngalap berkah, bukan, untuk tunjukkan kepada antum nih, Syuhada Uhud, orang-orang yang wafat syahid di perang Uhud. Ini Gunung Rumat, gunung di mana umat Muslim melempar panah. Itu Gunung Uhudnya, biasa daki gunung mahasiswa biasanya. Ya, tapi kadang dulu masih ada serigala, jadi pernah ditutup, nggak bisa sembarang daki gunung. Di sana tuh banyak banget serigala atau guguk.
Jadi nggak susah bedain antara guguk sama serigala. Ya. Makanya Nabi SAW benci pada orang yang bunuh Hamzah. Ya. Benci banget. Gak mau lihat wajahnya. Sedih banget. Jadi Nabi Muhammad SAW dan Hamzah radhiyallahu anhu dan Abu Salamah radhiyallahu anhu, mereka adalah saudara apa? Sepersusuan. Ibunya siapa? Suwaibah, ibu sepersusu maksudnya, ya. Jadi ketika antum disusui oleh misalkan ibu antum lagi pergi safar, ditinggal aja antum di rumah, disusui oleh bibi antum. Nanti bibi antum punya anak yang tadinya bukan mahram jadi mahram, nggak boleh nikah. Karena saudara apa? Sepersusuan. Ya. Ibunya Suwaibah. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya seperti sebagaimana yang sudah kita sampaikan. Mengapa engkau tidak menikah dengan putrinya Hamzah? Nah, ini beda lagi. Kemarin putrinya siapa? Ummu Salamah, Abu Salamah. Ya. Sekarang kenapa ditanya Nabi kenapa tidak menikah dengan putrinya Hamzah? Kalau zaman Nabi itu sudah biasa nikah sama sepupu. Kalau di Indonesia tuh ada satu hal yang aneh sepupu. Padahal sepupu tuh bukan mahram, nggak boleh salaman sama sepupu, nggak boleh. Bukan mahram, ya, bukan mahram. Salaman tuh udah biasa sama sepupu kayak kakak adik. Padahal bukan mahram, boleh menikah. Dan Nabi terbiasa. Ali bin Abi Thalib nikahin siapa? Anaknya Nabi SAW, Ali bin Abi Thalib. Ali berarti siapa yang Nabi? Sepupu. Jadi maksudnya nikahin ponakan sepupu samping Fatimah. Boleh, karena bukan mahram. Kalau bukan mahram artinya bukan haram nikah. Ya. Kata Nabi SAW menjawab, kenapa Nabi ketika ditanya tidak menikahi putrinya Hamzah? Kata Nabi, innaha ibnatu akhi minar radha'ah. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 5100. Dan Imam Muslim nomor 1447. Karena dia adalah putri dari saudara sepersusuanku, kata Nabi. Kemudian Ummu Habibah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW juga pernah bertanya kepada Nabi. Seperti yang sudah kita sampaikan. Ummu Habibah berkata, kami mendengar berita bahwa engkau akan menikah dengan putrinya Abu Salamah. Nabi SAW pun memastikan, Abu Salamah. Yang dimaksud itu Abu Salamah. Ummu Habibah berkata, iya benar. Maka Rasulullah SAW berkata, lau annaha lam takun robibati fi hajri ma halat li. Ya, andai putri Abu Salamah itu bukan robibahku, maka ia tidak halal bagiku. Ya, apa yang dimaksud dengan robibah? Robibah itu adalah anak bawaan istri. Putri Abu Salamah radhiyallahu anhu adalah anak bawaan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ummu Salamah radhiyallahu anhuma. Ya. Jadi ketika misalkan kita menikahi janda itu udah punya anak. Nah, itu namanya anak robibah, bawaan istri. Bukan anak kita kan? Ya, paham? Paham enggak? Mahalat li, tidak halal bagiku. Ya. Kalau robibah halal enggak? Masih bisa jadi halal. Karena kan anak bawaan istri. Tadinya bukan anak bapaknya, bukan Abu Salamah. Paham? Paham? Contoh misalkan antum. Ada fulan si A dengan fulanah si B. Si B ini janda punya anak perempuan. Nikah sama si A. Ya. Tapi di sini kan ibunya yang menyusui. Ketika ibunya menyusui antum, maka ini jadinya saudara apa? Sepersusuan. Nantilah Anda jelaskan lagi ya, supaya antum enggak bingung. Kemudian kata Nabi SAW, innaha libnatu akhi minar radha'ah. Sesungguhnya dia itu, putri itu anaknya saudaraku sepersusuan. Siapa saudaraku maksudnya? Bapaknya Abu Salamah. Abu Salamah itu saudara sepersusuan. Ya. Saudara. Dia tuh kakaknya saya. Misalkan Hana punya kakak Konit. Konit ini misalkan saudara sepersusuan. Ini Konit nih, Konit punya anak perempuan, Haulah.
Ya, konit ini misalkan saudara sepersusuan mana? Boleh nggak anak nikahin? Nggak boleh karena konit ini apa? Ustadz konitnya apa? Saudara sepersusuan, misalnya seperti itu. Ya. Arda'atni wa Aba Salamata Suwaibah. Aku dan Abu Salamah itu disusui oleh siapa? Suwaibah. Fala ta'ridna alayya banatikunna wala akhawatikunna. Maka janganlah kalian menawarkan kepadaku putri-putri kalian dan jangan pula saudari-saudari kalian. Ya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor 5101 dan Muslim nomor 1449. Jadi putri Abu Salamah adalah mahram siapa? Nabi SAW. Mahram. Boleh salaman misalnya. Ya, maka tidak halal untuk dinikahi oleh Nabi karena ada dua sebab. Yang pertama, karena dia adalah putri Abu Salamah, saudara sepersusuan Nabi SAW. Yang kedua, karena putri Abu Salamah, ya, adalah robibahnya siapa? Nabi SAW. Ngerti nggak? Nah, di sini baru ketemu. Ya, perhatikan. Ya, Nabi kan ditawari siapa nikahin siapa? Anaknya Abu Salamah, paham? Abu Salamah punya putri. Ya. Abu Salamah istrinya namanya siapa? Ummu Salamah. Abu Salamah, Ummu Salamah punya anak perempuan. Perempuan ini tawarin kepada Nabi, boleh gak dinikahin? Gak boleh karena Abu Salamah ini saudara sepersusuan. Itu hal yang pertama tidak halal bagi Nabi. Halal yang kedua yang menjadi haram, nggak boleh nikah sama Nabi. Itu ketika Abu Salamah, ini Ummu Salamah nih, ya. Ummu Salamah akhirnya menikah dengan siapa? Nabi SAW. Ummu Salamah menikah dengan siapa? Nabi. Otomatis ini anak jadi anak siapa? Robibah. Robibah itu kan yang dibawa oleh istri. Ini udah jadi janda nih Ummu Salamah. Ada anak yang tadi, kalau nggak salah siapa namanya? Izzah ya, benar nggak? Izzah binti Salamah, benar? Masih ingat nggak kemarin? Izzah bukan? Ya, Izzah bukan namanya kemarin? Benar. Ya kalau nggak salah Izzah dalam riwayat. Nah Izzah ini ketika Ummu Salamah nikah dengan Nabi, jadi anak Robibah bukan? Iya, anak bawaan siapa? Istri. Jadi dua hal yang menjadi halal. Kalau cuma Robibah doang, anak bawaan istri, ya. Kalau misalkan, ya, ini mah misalkan Nabi dengan Ummu Salamah ini baru nikah terus langsung cerai, belum di kasur bareng, belum, baru cerai. Kalau cuma Robibah doang, ini bawaan janda misalnya, boleh Nabi nikah sama anaknya kalau bukan anak sepersusuan. Jadi haramnya double, ya, anak sepersusuan karena Nabi dulu saudaranya sepersusuan siapa? Abu Salamah. Abu Salamah itu saudaranya siapa? Nabi. Yang menyusui siapa? Suwaibah. Ini Suwaibah nyusui Nabi, Hamzah, Abu Salamah. Abu Salamah nikah sama Ummu Salamah, punya anak perempuan, sebut aja Izzah. Nah Nabi ditawarin nikah sama Izzah. Oh yang gak boleh, kenapa? Karena Nabi ini saudaranya Abu Salamah. Yang pertama. Yang kedua, ketika Ummu Salamah nikah sama Nabi, ini kan Robibah di bawah Nabi, Ummu Salamah, ya. Kemudian misalkan Nabi cerai sama Ummu Salamah, belum di kasur bareng, maka harusnya kan kalau Robibah doang boleh kan, ya. Boleh, ada di surat An-Nisa. Tapi ternyata ini tuh anak sepersusuan saudaranya siapa? Abu Salamah. Abu Salamah ini saudara sepersusuan. Boleh nggak kita nikahin ponakan? Anaknya saudara namanya apa? Ponakan. Boleh nggak nikahin ponakan? Nggak boleh. Jadi double haramnya. Paham? Toib. Ya. Kemudian setelah disusui oleh ibunya dan Suwaibah, Nabi SAW kemudian disusui oleh orang ketiga. Siapa? Namanya siapa? Namanya Halimah As-Sa'diyah. Seorang wanita yang berasal dari kota Taif. Ya. Disebutkan katanya kampung beliau itu masih ada sampai sekarang di kota Taif. Letak kampung Halimah itu ada di dekat sebuah lembah bernama Wadi Nakhlah di kota Taif. Katanya sampai sekarang masih ada, ya.
antara Miqat Qarnul Manazil dan Hunain. Adapun sebuah masjid di Taif yang dikenal dengan Masjid Halimah As-Sa'diyah, maka lokasi masjid tersebut tidaklah persis dengan lokasi di mana Nabi SAW dahulu dipelihara dan disusui oleh Halimah. Disebutkan dalam tafsir Ad-Du'a karya Bakar Abu Zaid halaman 104 sampai 105. Kadang di Saudi itu hal yang bersejarah itu dibangun masjid. Bisa jadi ini Masjid Halimah. Kenapa? Sejarahnya mungkin dulunya Halimah ngurus Nabi, ngerawat, menyusui, akhirnya dibangun masjid. Kadang. Tapi maksudnya tidak tepat. Ya, ada beda dikit. Ada Masjid Abu Bakar namanya. Kenapa? Karena dulu katanya Abu Bakar sholat di situ. Ada Masjid Ali. Kenapa? Katanya Ali dulu sholat situ. Seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Ada Masjid Jum'ah. Ya, di antara Masjid Kuba dengan Masjid Nabawi di perjalanannya itu di pedestriannya, ya, ada namanya Masjid Jum'ah. Katanya itu awal pertama Nabi SAW sholat Jumat. Makanya dibangun namanya Masjid apa? Jum'ah. Ana pernah ke sana juga. Alhamdulillah. Ya. Dan sudah menjadi tradisi bangsa Arab untuk membayar ibu susuan yang tinggal di perkampungan Jazirah Arab, bukan di daerah perkotaan, untuk menyusui dan merawat bayi mereka. Ya. Nah, pada saat itu Mekah itu termasuk daerah perkotaan. Ini Mekah ini udah jadi kota. Makanya ada wanita-wanita dari Taif. Taif ini masih disebutnya perkampungan. Yang cari apa? Nafkah. Dengan cara apa? Menawarkan apa? Air susunya untuk disusukan kepada anaknya. Wajar. Bisa jadi dulu kan memang kering, susah. Ya. Aslinya itu apa? Kering. Kondisi misalkan panas. Banyak sebab. Ya. Akhirnya makanya mereka yang dari kampung-kampung biasa itu datang ke kota cari nafkah, cari anak-anak kecil di kota yang bisa dirawat, dipelihara. Lihat amanahnya mereka, merawat anak tidak diculik, enggak, dirawat. Dan ini yang menjadi apa sifat terpujinya bangsa Arab itu jujur dari dulu. Terlepas dari kemaksiatan yang banyak, ada satu sifat yang bagus ya jujur. Orang Arab itu dari dulu tuh, ya paling tabu lah perkara tentang apa? Dusta tuh. Mereka dari Taif datang ya ke kota Mekah dan pada saat itu musim kemarau. Wanita-wanita berangkat ditemani suami-suami mereka ke Mekah. Di antara mereka ada namanya Halimah As-Sa'diyah. Halimah tiba di kota Mekah mengendarai keledai betina. Bayangkan dari Taif ke Mekah. Kalau nggak salah Taif ke Mekah itu jaraknya sekitar 80 kilo kalau nggak salah. Ya. Sekitar segitu. Naik keledai betina. Lambat lagi. Nah, saat itu Nabi Muhammad SAW waktu kecil udah ditawarin kepada mereka wanita-wanita yang ingin menawarkan jasa ASI, ya. Tapi semua orang-orang wanita tersebut nolak. Ditolak Nabi Muhammad SAW. Karena mereka tahu Nabi Muhammad ini anak apa? Yatim, udah meninggal bapaknya. Kalau anak yatim biasanya uangnya banyak nggak? Sedikit. Siapa yang mau cari nafkah? Ya kan? Ya, akhirnya ditolak. Ya mereka sudah yakin, udah capek-capek nanti nggak dapat upahnya. Kalaupun dapat paling sedikit. Ditolak Nabi Muhammad. Pada awalnya juga Halimah As-Sa'diyah juga nggak mau, nggak nerima Nabi Muhammad SAW waktu kecil. Ya, akan tetapi ya rombongannya sudah mau kembali ke Taif, udah pada dapat anak masing-masing wanita-wanita tersebut. Ya, tinggal siapa? Halimah As-Sa'diyah, tinggal sendiri. Beliau belum mendapatkan anak sama sekali, udah nawarin sana sini nggak dapat. Akhirnya diskusi sama suaminya dengan berat hati. Akhirnya apa? Nerima siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya udah dibawa Nabi Muhammad kecil, dibawa berangkat, ya berangkat dari Mekah menuju apa? Taif. Dirawat oleh Halimah untuk diberikan ASI-nya. Nah dari sini mulai muncul keajaiban, ya kemudahan, keberuntungan, ya mulai muncul menghampiri siapa? Halimah As-Sa'diyah dan juga keluarganya. Padahal pada itu musim kemarau. Ya,
Air susu harusnya apa? Kering, ya. Bahkan dikisahkan bahwasanya Halimah sendiri, ini udah azan Isya belum? Hah? Sudah belum? Hah? Udah lewat. Azan dulu, tafadhol. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan, ya. Muncul keajaiban-keajaiban yang menghampiri Halimah As-Sa'diyah. Yang pertama, ya, keledai yang tadinya keledai betina, kurus, lemes, tiba-tiba keledainya itu menjadi seger, bertenaga, bahkan paling cepat daripada tunggangan-tunggangan rombongannya. Tiba-tiba ngebut, tenaganya besar ketika membawa Nabi SAW dengan izin Allah, ya, dari keberkahan Nabi SAW. Kemudian yang kedua, ya, ternak-ternaknya Halimah As-Sa'diyah, kambing-kambingnya yang tadinya kering karena sebab kemarau, kurus, jadi seger bugar, jadi melimpah susu-susu dari apa? Kambingnya, ya, sehingga sehat, bisa diambil, ya, jadi lancar rezekinya. Begitupun juga asiknya, ya, yang ada pada Halimah As-Sa'diyah menjadi banyak, ya, dan masih banyak keajaiban-keajaiban lain yang mungkin tidak sampai kepada kita, ya. Bahkan disebutkan ketika pertama kali Nabi SAW diambil oleh Halimah, ya, kemudian diberikan asiknya kepada Nabi Muhammad SAW, itu tiba-tiba langsung penuh asiknya, langsung melimpah. Jadi Halimah bukan hanya bisa menyusui siapa? Nabi Muhammad SAW, akan tapi bisa menyusui siapa? Anaknya juga, ya, melimpah, kebawa juga ketularan berkahnya anaknya, jadi seger, enak, kenyang, ya, dari keberkahan Nabi SAW. Maka disinilah ada hikmah besar yang perlu kita petik pelajaran, ya, bahwasanya Nabi SAW tadinya ditolak oleh seluruh wanita-wanita yang ingin menawarkan jasa asih. Bahkan Halimah pun nolak, dengan terpaksa akhirnya diambil, ya, dengan terpaksa diambil. Ternyata malah keberkahannya melimpah, ya. Allah Ta'ala berfirman, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah Azza wa Jalla, ya Faros, ya, kata Allah, bisa jadi, ya, bisa jadi kamu Faros, bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu sangat baik bagimu. Dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu, ya, padahal bisa jadi ia sangat buruk bagimu. Dan Allah Maha mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Antum terpaksa berat ngapalin Quran, mondok di sini, padahal cintanya, senangnya pengen sekolah umum. Bisa jadi hal yang berat yang antum benci itu lebih baik daripada antum. Bisa jadi yang antum suka, yang antum inginkan, sekolah di sekolah umum, itu lebih buruk dari antum. Antum pergaulan bebas, gamenya udah khatam, Al-Quran sudah jauh, sholat bolong-bolong, ya enggak? Bisa jadi Allah Maha mengetahui, antum tidak tahu. Begitupun Halimah yang tadinya tidak mau, terpaksa, ternyata lebih baik. Keberkahan mengalir, ternaknya jadi seger, air susu kambingnya deras, ya, lancar bisnisnya. Dalam riwayat, dalam firman Allah yang lain, fa'asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ya, bisa jadi engkau, ya, membenci, tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Membenci sesuatu, benci nurut sama ustadz,
Dengan terpaksa antum ambil nih hal yang dibenci, Allah bisa jadikan kebaikan yang banyak bagi antum. Seperti itu hikmahnya. Ikhwan fiddin, hadani Allah wa iyyakum. Makanya kita ambil faedah yang paling penting, kita tutup dalam kajian malam ini tadi, ya. Yang ana sampaikan apa tadi? Bisa jadi hal yang dibenci itu apa? Lebih baik bagi antum. Sedangkan yang disukai itu bisa jadi lebih buruk bagi antum. Allah Maha mengetahui. Tulis itu faedah penting, ya. Antum menyukai sesuatu, ya. Antum suka sekolah di umum, bebas pulang misalkan. Bisa kenal cewek-cewek. Itu bisa jadi lebih buruk bagi antum, ya. Antum suka sama pecin terus, itu bisa jadi lebih buruk bagi antum. Allah Maha mengetahui, ya. Antum tidak suka ini sayur, itu bisa jadi lebih baik buat antum, buat kesehatan tubuh antum, biar antibodinya kuat, vitaminnya deras. Antum jadi nggak suka sariawan, nggak gampang sakit, ya. Antum dibangunin pagi-pagi, capek, ngantuk berat, banguninnya pagi banget sebelum subuh, dipaksa suruh ngapalin, bisa jadi lebih bagus. Kalau dari segi kesehatan itu otak nih jadinya fresh, dipaksa bangun sebelum subuh tuh fresh, sehat buat otak, dipacu jantung otak ini untuk menghirup udara-udara yang segar. Apalagi banyak keberkahan di sepertiga malam terakhir. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nakhtatim bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.